Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru dari Pangeran Otot Sun Jin yang telah membangun tempat nge-gym yang dinamai Gym Kaisar. Ya, di situ sudah banyak alat-alat untuk nge-gym. Dan Jin Yang malah ketemu wakil jenderal Wong Bong yang meremehkan alat-alat dari Jin Yang dan menganggap alat-alat nge-gymnya Jin Yang itu cuma main anak-anak. Waduh, malahan. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pangeran Otot? Kita langsung aja lah dicapcus. Scene diawali dari suara band press 150 kilo yang ditaruh di alat penyangga. Dan itu adalah Yihi yang sudah mulai kuat untuk band press di atas 100 kilo. Mantap dah. Jin yang merasa senang dengan murid keduanya itu. Jin yang mengatakan kalau seperti ini terus, Pangeran Xiaoshan bisa mulai menjadi trainer untuk para letnan atau para menteri yang akan direncanakan untuk bergabung di member Gym Kaisar. Yi senang sekali mendengar itu. Ia akan berjuang keras untuk mempelajari setiap gerakan dari buku sehat menjadi bodybuilding. Maaf kakak, tapi ada orang lain yang mau gabung dengan member ini. Yah, tapi dia itu cewek dan seorang selir. Apa boleh gabung dengan member Gym Kaisar? Dia itu selirku kakak. Walah, malah selir yang kau mau bawa ke sini. Yah, gimana kakak? Aku dan selirku itu mau ikut olahraga juga. Soalnya kami kan belum dikaruniai anak ya. Orang-orang di kerajaan malah ngomong kalau aku itu malah mandul. Jadi kami berdua ingin ikut latihan biar bisa tembus ya, biar bisa mencetak gol. Hamil dah selir gue. Ya oke lah kalau gitu, bawa saja selirmu ke sini, ucap Yuji. Tapi di pikiran Yuji, selir di Kaisar Joseon itu tidaklah cocok untuk belajar hal seperti ini. Nanti ia jadi lebih kuat dari pria, malah repot ke depannya. Tapi sepertinya mereka berdua harus segera dibantu untuk hamil supaya mereka memiliki keturunan. Soalnya usia Yihi sekarang kan sudah 26 tahun ya, tapi malah belum memiliki anak. Orang-orang di dalam kekaisaran pasti mencemooh si Yihi dan meremehkan si Yihi. Dan oke, Pangeran Jin Yang pun langsung membuat latihan untuk para wanita. Mereka tidak latihan seperti para pria karena mereka harus tetap lembut namun tidak berotot. Ya, soalnya biar mereka lebih terjaga ya, lebih terjaga image-nya di hadapan suami mereka. Jadinya para wanita yang belajar dari member Gym Kaisar akan diajarkan beberapa teknik tentang senam, bukan teknik tentang membangun otot. Diajarin teknik aja ya. Apa maksudnya kakak diajarin teknik? Ya, kau bayangin saja ya, jika seorang wanita memiliki otot seperti ini, kau bisa membayangkan apa yang terjadi pada suaminya. Wanjir, bener juga ya. Dan itu juga akan menghilangkan keanggunan seorang wanita. Jadi, seorang wanita itu memiliki latihan khusus tersendiri. Tapi selirmu akan diajari langsung oleh Nona Ansun. Karena Nona Ansun sudah latihan untuk olahraga khusus wanita yang memfokuskan diri pada latihan teknik, bukan latihan otot. Dan juga para wanita akan latihan bela diri untuk perlindungan diri. Para wanita akan belajar tentang itu semua. Sekarang aku contohkan ya, kau pegang saja kerahku. Oke, seperti ini kakak. Kau besar sekali kakak, pundakmu jadi besar ya. Oke, benar. Dan rasakan ini. Tuh. Tangan Yi dihajar di titik aku poin dan itu langsung membuat Yihi ambruk. Wadidaw, apa itu? Kenapa tanganku langsung lemas ini? Kunang-kunang lagi kepalaku. Apa ini kakak? Ya, itu namanya bela diri untuk self defense. Waduh, istilahnya bikin puyeng dah. Tolong jelaskan kakak. Dan ya, karena puyeng jelasin Yihi, scene pun dipercepat. 1 minggu kemudian, Putri Ansun sekarang menjadi instruktur untuk member Gym Kaisar untuk para wanita. Dan ia mulai mengajari member pertama, yaitu selir Xiaoshan yang namanya Yun He. Nona Ansun mulai mengajari teknik mengunci untuk self-defense. Dan oke, sudah 1 minggu Nona Yun He berlatih dan ia mulai menjadi lebih percaya diri karena tubuhnya sekarang mulai enakan ya. Tapi Nona Yun He bertanya, kenapa ia diajari teknik bertarung? Ini kan teknik untuk militer.
Ya, barangkali ada maling masuk ke kamarmu, jadi sikat aja dengan teknik yang kau pelajari, ucap Pangeran Xiaoshan. Dan ya, kehidupan di Jeosan pun tidak terasa sudah mau 5 tahun ya. Dan sekarang, Jin Yang dan keluarganya sudah memperoleh banyak member baru, dan ternyata masalah mulai muncul. Pelayan Ilyong dengan buru-buru melapor. Ya, ia melapor kalau Pangeran Xiaoson dalam masalah serius. Selirnya menyerang ayah Pangeran Xiaoson, yaitu kakak dari Raja Sejong. Sampai-sampai tangannya patah. Waduh, kenapa itu dah? Apa bener itu? Seriusan nih, sampai tangannya patah tulang. Itu artinya selir Yunhe menggunakan teknik kuncian. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Dan oke, flashback dulu ya di kediaman Pangeran Yongyeo atau ayah dari Yihi, putra mahkota yang digulingkan karena korupsi dan digantikan sama adiknya yaitu Raja Sejong. Sekarang kerjaan dari Pangeran Yongyeon cuman mabok-mabokan ya. Ia kan harusnya menjadi menteri kiri ya, menteri kiri dari kaisar. Tapi karena ia tidak mau belajar di aula kebijaksanaan alias perpustakaan, ia jadinya malah nganggur total. Ia pun berteriak untuk dibawakan soju. Soalnya sojunya habis dan ternyata yang membawa soju adalah Nona Yunhe. Tapi orang tua pengangguran ini malah marah-marah ya sama Nona Yunhe. Ia minta soju yang enak, bukan soju murahan seperti ini. Dan karena kesal, Yongyeon menyerang Nona Ansun. Ya, tapi karena Nona Ansun sudah belajar self-defense, jadinya ia yang menyerang balik Pangeran Yongyeon dan menghajarnya dengan sundulan maut. Wah, sampai mimisan itu Pangeran Yongyeon. Dilanjutkan dengan teknik kuncian tangan yang membuat Pangeran Yongyeon kesakitan. Waduh. Dan lagi, langsung potol itu tangannya. Waduh, tulang tangannya langsung potol. Soalnya Yonghyun itu kan sudah tua ya, jadi sangat rapuh dah. Langsung dah itu orang langsung pingsan. Dan semua kejadian itu dilaporkan kepada Kaisar Sejong. Selir Yunhe dilaporkan oleh Yongyeon karena telah menyerang anggota keluarga kekaisaran Joseon. Dia harus dipenggal. Wanjir, mau dipenggal itu selir. Raja pun bertanya kepada inspektur tentang kejadian ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa menantu dari Pangeran Yongyeon, yaitu Selir Yunhe, menyerang ayah mertuanya sendiri? Ada apa sebenarnya ini? Tolong inspektur, tolong jelaskan apa hasil dari penyelidikanmu terhadap masalah ini. Siap yang mulia, berdasarkan dari laporan para inspektur, Pangeran Yongyeon dikunci pergelangan tangannya, dan itu membuat lengan Pangeran Yongyeon langsung patah. Dan itu terjadi karena Pangeran Yongyeon menyerang menantunya. Waduh, apa Anda? Kenapa seorang selir memiliki teknik penguncian? Itu bukannya teknik militer. Betul yang mulia, itu karena Nona Yunhe diajari sama suaminya, yaitu Pangeran Seosan. Ia adalah instruktur di tempat latihan nge-gym Pangeran Suyang. Jadinya, selir itu diajari cara bertarung. Walah, ini sangat lucu sekali bagaimana seorang selir memiliki teknik militer. Dari zaman Kaisar pertama sampai sekarang, baru kali ini ada selir yang diajari militer oleh anggota kerajaan. Ini penghinaan, ucap Pangeran Yongyeon. Anda juga harus menghukum Pangeran Seoson dan juga Pangeran Suyang atas perbuatan mereka itu yang telah mengajari para wanita teknik militer. Itu berbahaya. Jingyan pun langsung interupsi kalau yang ia ajarkan kepada member wanita cuman nge-gym, cuman teknik melindungi diri sendiri, bukan teknik militer. Nona Yunhe cuman melindungi dirinya dari bahaya. Hanya itu yang diajarkan di tempat gym kaisar. Tapi Raja Sejong protes, tetap saja Suyong, kau itu salah. Kau telah mengajari seseorang dengan teknik militer, apalagi orang itu adalah wanita. Ya, wanita untuk bertarung itu melanggar tradisi. Dan sekarang, apa hukuman yang pantas untuk Selir Yunhe atas perbuatannya ini? Menteri Kiri selaku Menteri Budaya membenarkan ucapan dari Raja Sejong kalau tradisi memang harus ditegakkan. Walaupun Pangeran Yongyeon saat ini adalah ayah mertua dari Selir Yunhe, tapi menyerang dan melukai ayahnya sendiri adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Harus dihukum, dan hukuman yang kami ajukan adalah hukuman penggal yang mulia. Waduh, malah mau dipenggal.
Raja Sejong jadi bingung ini dah. Soalnya ia tahu kalau kakaknya ini pasti yang selalu bikin ulah. Yah, ia malah bikin ulah sama menantunya sendiri. Dasar goblok, goblok, ganggu istirahat gue saja. Dan Woke karena Raja diberi laporan juga oleh inspektur bahwa penyebab dari masalah ini adalah kakaknya sendiri yang menyerang selir Yunhee. Maka selir Yunhee itu tidak dijatuhi hukuman ponggal, tapi ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 20 kali. Dan okelah kita pindah lokasi ke tempat penghukuman. Yunhee dipasung dan ia akan dihukum cambuk. Wanjir, dipasung serem banget dah. Dan yang mencambuk adalah Algojo yang biasanya memenggal hukuman modar. Yunhee panik, ia ketakutan. Ia benar-benar ketakutan itu melihat Algojo-nya. Dan dimulailah hukuman cambuk dan cetar. Yunhee menahan sakit, tapi ada yang aneh. Kenapa tidak sakit-sakit amat? Hei, berteriaklah, ucap Algojo bisik-bisik. Dan ya, teriaklah itu si Yunhee, pura-pura kesakitan, wadidaw malahan. Dan oke dicambuk lagi. Waduh, tua bangka Yeon protes. Itu bukan mencambuk apa-apaan ente. Sini berikan kepadaku. Harusnya kau mencambuk dengan benar prajurit tolol. Sini berikan cambuknya kepadaku. Waduh, malahan diambil. Dasar wanita jalang. Berani-beraninya kau membuatku kesakitan. Modarlah wanita jalang, ucap Yong Yeon dengan kesal. Akan tetapi, apa yang Anda lakukan kakak? Ini hukuman raja. Kenapa kau ikut campur? Wanjir, Yong Yeon panik. Cambuknya ditahan sama Raja Sejong. Maaf yang mulia, tapi aku mau menghukum selir ini. Ia harus dihukum dengan keras. Hukumannya harus setimpal Raja Sejong. Ini adalah hukuman yang aku berikan kakak. Kau tidak boleh ikut campur. Sebagai raja dari Kaisar Joseon, Anda harusnya tahu kalau raja adalah hukum di sini. Dan lagi, mengganggu proses penghakiman adalah pelanggaran berat. Ya, kau tidak boleh mengganggu gugat semua hukum yang aku telah terapkan. Ini adalah keputusanku sebagai Raja Sejong. Ucap Raja Sejong sambil pamer otot tangannya. Malah pamer otot. Dan dilepas itu cambuknya, jatuh dah Pangeran Yong Yeon. Ya, Yong Yeon jadi kesal banget dah. Ia kesal banget dengan adiknya ini. Dan ia jadi kesakitan. Malah diperlakukan buruk lagi. Bener-bener dah, bangke bener. Ayah kita adalah Raja Taejong. Itu adalah raja yang menjunjung tinggi keadilan kakak. Ia tidak pernah memihak siapapun yang memiliki status rendah ataupun status yang tinggi. Jika ia salah, maka ia salah. Dan sekarang kau akan aku hukum karena kesalahanmu itu. Mengganggu proses eksekusi adalah sebuah kesalahan. Kau akan dihukum pengasingan. Pengawal, bawa Pangeran Yongyeon ke tempat pengasingan. Siap yang mulia. Wanjir, Jing yang jadi kagum dengan ayahnya. Ia bisa melakukan teknik politik licik dan menunggu Pangeran Yongyeon melakukan kesalahan. Bener-bener dah politikus andal ini ayahnya. Dan Moke, Pangeran Yongyeon pun dibawa ke tempat pengasingan dan raja menyuruh prajurit untuk melepas Nona Yunhee. Yunhee jadi bingung apa yang sebenarnya terjadi ya, kenapa hukumannya malah sudah selesai. Kemudian Pangeran Seosan datang menghadap Raja Sejong. Ia berterima kasih kepada Yang Mulia Raja karena ia telah menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Terima kasih Yang Mulia atas keadilan Anda. Anda sangat luar biasa Yang Mulia. Keadilan Anda adalah hal yang utama. Teruslah belajar Seosan, aku tidak ingin kau menjadi seperti ayahmu. Dan buatlah kontribusi yang baik untuk kekaisaran Joseon. Siap Yang Mulia, terima kasih atas kebaikannya. Dan ya, masalah selesai. Putri Yunhee cuma dihukum cambuk 1 kali. Ia benar-benar shock ya dengan kejadian ini. Ia sampai nangis itu. Dan oke lah, masalah selesai. Scene pun berpindah. Ya, bukan hanya pindah scene sih, tapi scene dipercepat 6 bulan kemudian. Anak kedua Yuji lahir, namanya In Jo Hyun. Ternyata kemarin istri Yuji itu tidak sakit ya, melainkan ngidam. Waduh, ternyata lahiran dah bocilnya. Kemudian Shin berpindah ke kediaman Sun Jin Yang. Hwiji datang menemui Pangeran Jin Yang dan ia sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pangeran Jin Yang seorang penulis buku dari Sehat dengan Bodybuilding.
Wah, Yuji kaget kalau ada seorang murid dari Jingwang Temple yang belajar buku dengan bodybuilding dan ia mempraktekannya. Walah, luar biasa ente bos. Yuji pun memberitahu kalau awalnya tubuhnya lemah, tapi setelah mempraktekkan buku sehat dengan bodybuilding, tubuhnya sekarang menjadi sehat dan semakin kuat. Dan saat ini ia mau menjadi member nge-gym kekaisaran di tempatnya Pangeran Sun Jinyang, dan juga ia berterima kasih kepada Pangeran Suyang karena ia telah menulis buku yang sangat bermanfaat. Oke, siap. Kau sangat hebat ya, bisa mempraktekkan buku itu tanpa bimbinganku. Itu artinya kau menyerap ilmuku dengan membaca dan mempraktekannya. Wah, itu sangat hebat sekali. Wiji itu dalam sekejap bisa menyusul Yihi dalam hal pembelajaran gitu ya. Itu artinya si Wiji ini cocok untuk menjadi trainer selanjutnya. Wah, trainer? Apa Anda tuh? Trainer itu semacam guru yang mengajari teori dan praktek tentang buku sehat dengan bodybuilding. Karena kau sudah membaca dan mempraktekannya secara langsung, dan kau telah paham isi buku itu, jadi itu cocok bagimu untuk menjadi seorang trainer. Wah, siap yang mulia, aku akan menjadi trainer, mantap. Dan oke, Shin berpindah di tempat gym Kaisar. Wiji memperkenalkan dirinya kepada para senior member gym Kaisar. Dan ia berteriak dengan lantang memperkenalkan dirinya. Wong Jang dan Ilyong jadi ngelak itu ya. Orang ini semangatnya sangat bagus bos, tapi Xiaoshan merasa dirinya lebih senior. Jadi ia akan mengajari Wiji teknik-teknik nge-gym di sini. Siap senior, mohon bimbingannya. Walah malahan tubuh Wiji sekarang lebih atletis daripada si Yihi. Dan oke, pelajaran diawali dengan pull up. Para senior mulai memperhatikan junior Wiji untuk pull up. Dan ternyata ia langsung pull up dengan cepat. Baru 1 menit, ia udah pull up sebanyak 90 kali. Wadidaw, cepet banget. Waduh, kaget bener dah itu si Hihi. Sampai-sampai ia shock berat itu, kena mental dah ini si Hihi. Ternyata si Wiji ini suhu ya, gue kira cupu. Waduh. Hei, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Nanti gue kena mental, walah. Ucap Pangeran Xiaoshan. Wah, hebat sekali ya. Para senior pasti kena mental ini karena juniornya lebih hebat ternyata. Ucap Jingyang sambil tertawa lepas. Dan ya, Shin pun berpindah. Saat ini Jingyang bersama putra mahkota, ia menikmati pemandangan dari pegunungan kota Joseon. Kakak Ji yang senang sekali dengan tanah Joseon yang subur. Dan ia begitu bangga dengan negerinya ini. Kemudian Pangeran Ji yang memberitahu kalau Jin yang sebentar lagi akan berlayar ke Kekaisaran Ming untuk mengantar sabun. Kau harus bersiap adik. Siap kakak, semuanya telah disiapkan. Aku akan berjuang dan hasilkan kesepakatan yang sempurna. Ucap Jingyang dengan penuh optimisme. Dan oke lah, kita langsung pindah scene lagi. Hari ini Yuji dipanggil ke singgasana Raja. Raja bertanya, sudah berapa member gym Kaisar saat ini? Yuji pun menjawab kalau semuanya ada 7 orang, yaitu istrinya, dirinya, Seosan dan selirnya, Wujong, Ilyong, dan yang baru bergabung adalah Hawiji. Wah, Raja Sejong senang sekali ya, tempat gymnya jadi banyak orang. Ia ingin Yuji merekrut orang-orang yang butuh solusi sehat. Kemudian Raja memerintahkan Yuji untuk mengunjungi kepala pencatat sipil yaitu Huang Hui. Ia adalah orang kepercayaan Raja Sejong, tapi karena ia mengalami sakit, jadinya ia pensiun. Raja ingin Yuji mengecek kondisi kesehatannya, apa bisa diselamatkan. Oke siap yang mulia, langsunglah OTW ke lokasi yaitu rumahnya Huang Hui. Yuji telah sampai di rumahnya Huang Hui dan pelayan di situ langsung menyambut kedatangan Pangeran Suyang. Mereka kaget ya karena ada orang penting datang ke rumahnya Huang Hui. Waduh, malahan Yuji jadi ngelak itu dah, gak usah heboh kali. Dan ini dia ya, tuan pencatat sipil Huang Hui. Usianya 79 tahun. Tubuhnya sudah tua renta dan ia mulai lemas ya, soalnya pinggangnya mulai sakit dan Tuan Huang Hui ini tidak bisa berdiri. Tulang-tulangnya sudah sanggup untuk menopang tubuhnya sendiri. Ya, Yuji jadi bingung ya, tubuh seperti ini sepertinya susah untuk disembuhkan. Satu-satunya cara adalah membuatnya sehat, walaupun itu tidak berpengaruh banyak.
Kemudian Yuji memegang meja di situ dan mejanya malah terasa panas. Wah, sepertinya ruangan ini malah banyak tersedia alat pemanas. Tuan Huang pun berterima kasih atas kunjungan dari Pangeran Suyang dan ia merasa terhormat dikunjungi pangeran muda yang energik. Siap Tuan Huang, Kaisar menyuruhku untuk membantumu memulihkan kondisi kesehatanmu. Walaupun aku tidak bisa berbuat banyak, mungkin aku bisa memberimu saran untuk mengkonsumsi beberapa makanan herbal yang aku rekomendasikan, dan jika Anda mau melakukan beberapa gerakan kecil, ya, untuk mengaktifkan tubuh Anda, itu akan menjadi fisioterapi untuk diri Anda sendiri. Dan juga di sini terlalu panas, sebaiknya suhunya diatur ya, jangan terlalu panas. Sebaiknya atur suhunya di antara 22 derajat sampai 25 derajat. Atur suhunya dengan cukup ya untuk Tuan Huang. Jangan terlalu panas seperti ini. Ini menyakitkan untukmu. Waduh, si pelayan jadi bingung, malah bikin sakit. Apa bener? Ia pun minta maaf kepada Pangeran Yuji karena ini memang permintaan dari Tuan Hang. Ia tidak bisa menolak. Ya, santai aja dah, santai-santai. Buka saja pintu dan jendelanya supaya sirkulasi udara tidak terasa pengap. Dan oke lah, selesai. Cuman ada konsultasi kesehatan. Yuji tidak bisa berbuat banyak untuk menyembuhkan si Huang Hui. Dan ya, Shen pun berpindah. Pangeran Jin yang sangat ini sedang melapor kepada Yang Mulia Raja terkait kondisi dari Huang Hui. Raja merasa Huang Hui itu sakit karena dirinya. Ya, dirinya selalu menyuruh Huang Hui itu untuk menulis sampai larut malam. Ia adalah orang yang berjasa karena ia telah mencatat semua kebijaksanaan dari Raja Sejong selama 10 tahun terakhir. Wah, 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 dirinya itu sangat berdedikasi tinggi. Raja pun bertanya, apa Tuan Huang bisa melakukan buku sehat menjadi bodybuilding? Wah, sepertinya itu impossible, ayah. Kalau nge-gym itu butuh tenaga yang kuat, sedangkan Tuan Huang itu sudah tua renta. Mungkin saat ini yang cocok untuknya adalah mengatur pola makan seperti yang tertulis di buku sehat menjadi bodybuilding. Apalagi Jenderal Kim kemarin sangat senang ya dengan pola makan yang diterapkan oleh buku itu. Ia mengatakan kalau itu sangat membantu jenderal yang sudah berkepala 6. Kemudian Raja menyuruh Jin Yang untuk bersiap karena sebentar lagi ia akan pergi ke Beijing untuk menjadi utusan dari Joseon. Ya, Raja ingin Yuji membawa hasil lain selain mempromosikan sabun. Ya, oke, siap Yang Mulia. Misi Yuji saat ini adalah menambah daging dalam pola makan dietnya, terutama daging babi yang ada di Joseon ya. Soalnya daging babi di Joseon itu babinya unyu-unyu, malahan babinya unyu-unyu, jadinya tidak tega lah untuk di-kill. Ia ingin Joseon mengimpor babi jenis besar yang siap untuk panen, dan juga ia ingin bibit yang besar supaya ia bisa berternak di Joseon. Wanjir, bener juga ya. Raja jadi ngilir itu dah dengan kata babi besar, wadidaw. Memang betul sih butuh daging tambahan, mengingat sayur telah melimpah di Joseon dan produksi utama Joseon yaitu kertas juga sangat melimpah, banyak stok tersedia. Joseon memang butuh varietas baru tentang daging. Kemudian Raja Sejong memberi nasihat supaya Yuji berhati-hati kepada Wang Zheng. Ia adalah menteri kiri yang sangat overpower. Bahkan ia terlalu powerful untuk seorang menteri. Yuji disuruh ekstra hati-hati karena Yuji pasti bertemu orang ini. Di Beijing orang ini di kalangan para bangsawan Ming dijuluki Demon Snake. Ia selalu memangsa dengan cerdik, jadi selalu waspada Yuji. Oke, siap ayah, terima kasih atas nasihatnya. Dan oke lah, Shen pun berpindah. Saat ini Jin yang ada di pelabuhan, ia bersama para pengawal yang siap pergi ke Beijing. Istri dan anak Yuji mengantar kepergian Yuji. Mereka bertiga sudah harap-harap cemas ya mau ditinggal berbulan-bulan sama Yuji. Yuji menenangkan istrinya untuk bersabar, jangan cemberut. Ya gimana ya mau sabar, Yuji kan akan ke Beijing ya selama 10 bulan. Itu sangat mengkhawatirkan. Aman bos, aman, jangan cemberut gitu. Itu tugas negara ini. Ya, Pangeran Ji Yang pun mengatakan kalau ia akan menjaga istrinya dan anak-anaknya. Jadi, Yuji jangan khawatir ya tentang keluarganya di sini, ucap putra mahkota.
Siap kakak, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan melihatmu tahun depan dengan otot yang sudah berkembang kakak. Oke, aku akan berjuang untuk menjadi sepertimu. Ya, tahun depan aku akan berotot. Kau juga harus membantunya, Jongsil. Dan jangan bikin modar itu para inspektur. Kau harus kasihan sama mereka. Wah, 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 siap yang mulia. Tenang saja yang mulia. Putra mahkota pasti akan berotot tahun depan. Waduh, nggak segitunya juga kali. Kemudian anak Yuji, Xiaoyang, memberikan bar ber 3 kilo kepada ayahnya. Ia ingin ayahnya tidak lupa untuk latihan, dan Yuji pun menggendong Xiaoyang. Ia berjanji kepada anaknya kalau pulang ia akan berlatih bersama Xiaoyang dan juga sama kakek Sejong. Ia jadi ingat ya ucapan dari Raja Sejong kemarin. Ya, kemarin Raja Sejong bertanya kepada Yuji, sebenarnya apa yang Yuji inginkan? Menulis buku, membuat sabun, membuat para bangsawan hidup sehat, dan juga membuatku berat badannya turun. Sebenarnya, apa yang kau inginkan, Yuji? Ya, Yuji pun menjawab kalau ia ingin membuat semua rakyat Joseon dapat hidup sehat dan kuat. Cuman itu saja yang mulia, dan ia juga mau chapter ini bersambung. Karena capek yang mulia, malah capek. Dan ya, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton Joseon, sudah mau menonton Pangeran Yuji. Dan ya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Saya tunggu like-nya 1000 like. Mantap! Oke, terima kasih. Salam cus.